Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzula Mardia sebagai kurikulum di KPRA Syihabuddin. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan kurikulum pembelajaran di KPRA Syihabuddin tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana kurikulum siswa KPRA Syihabuddin selama pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah? KPRA Syihabuddin menggunakan kurikulum berbasis keluarga. Kurikulum berbasis keluarga di era pandemik, yaitu untuk semester 1, kami fokuskan di nomor 1 yaitu murojaah surat pendek, hadis pilihan, doa sehari-hari. Untuk yang kedua, ketahanan fisik. Ketiga, penanaman 8 karakter positif anak. 4, pembelajaran tema. 5, metode sensorial Montessori yang terdapat 5 area di dalamnya, yaitu area practical life, area sensorial, area bahasa, area matematika, dan area seni dan gerak. Untuk murojaah surat pendek, hadis pilihan, dan doa sehari-hari, di sini langsung dibimbing dengan wali kelas masing-masing, dan wali kelas membuat materi untuk murojaah melalui video menggunakan metode talaki yang video atau voice note itu berulang 3 kali agar semakin sering Ananda mendengarkan, semakin cepat juga Ananda akan menangkap dan menghafalnya. Yang kedua yaitu ketahanan fisik. Di sini kami terfokus pada 3, yaitu pengetahuan pencegahan dan penanganan COVID-19, PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat, juga rekreasional bakat minat, yaitu permainan yang disukai dengan alat bahan bisa berada di rumah atau dari sekolah, dan olahraga. Yaitu kami berharap permainan yang dilakukan oleh Ananda itu tidak membeli, jadi barang yang ada di sekitar bisa menjadi permainan buat anak-anak. Di sini juga penanaman 8 karakter positif anak, yaitu salam. Diajarkan terbiasa mengucapkan salam kepada orang tua, masuk rumah, bertemu orang lain, dan lain-lain. Yang kedua yaitu zikir. Diajarkan ucapan yang mengandung muatan zikir pada Allah dalam merespon segala sesuatu. Misalnya astagfirullah, masya Allah, dan lain-lain. Karakter yang ketiga yaitu tolong. Di sini Ananda akan diajarkan untuk terbiasa mengucapkan kata tolong kepada orang lain. Yang keempat adalah terima kasih. Ajarkan anak biasa mengucapkan terima kasih untuk berbagai hal yang positif sebagai apresiasi kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu positif baginya. Yang kelima, ajarkan anak biasa untuk mudah meminta maaf walaupun ia tidak melakukan kesalahan. Apabila jika memang melakukan kesalahan, anak terbiasa mengucapkan maaf. Yang keenam yaitu iya atau baik. Di sini ajarkan anak terbiasa mengucapkan iya, baik, atau oke sebagai respon dari nasihat atau perintah orang tua. Jika ayah ibu meminta anak melakukan sesuatu, tidak hanya mengangguk atau diam, tapi dia terbiasa untuk mengucapkan iya, baik, atau oke. Karakter yang ke-8 yaitu izin. Ajarkan anak terbiasa untuk meminta izin dalam berbagai kondisi. Meminta izin jika akan menggunakan benda yang bukan miliknya. Yang ke-8 yaitu permisi. Di sini ajarkan anak biasa mengucapkan permisi setiap melewati orang dengan badan agak menunduk. Di sini pembelajaran tematik, tema dan subtemanya yaitu Aku Anak Sehat dengan subtema pengenalan 3M dan anggota tubuh dan fungsinya, panca indera dan fungsinya. Tema yang kedua yaitu Aku Cinta Indonesia. Di sini subtemanya lagu daerah dan makanan tradisional. Tema ketiga, kebutuhanku, dengan subtema keamananku, pakaian, makanan 4 sehat, 5 sempurna.
Tema keempat, lingkunganku, dengan subtema keluargaku dan peduli lingkungan. Tema kelima, hebatnya sayuran. Di sini subtemanya yaitu tomat, daun bawang, selada. Tema keenam, binatang ciptaan Allah dengan subtema binatang buas, binatang jinak, dan binatang peliharaan. Area yang ada di KPRA Syihabuddin yaitu area practical life, area sensorial, area bahasa, area matematika, area seni dan gerak. Masa sensitif periode yaitu antara umur 3–6 tahun, yaitu periode tertentu dalam hidup anak di mana dia menyerap satu karakteristik dari lingkungannya dan mengesampingkan yang lain. Area practical life 0–6, anak mengalami periode penyempurnaan indera. Periode ini tidak terjadi kembali lagi dan sangat diperlukan untuk pengembangan potensi anak. Maka Montessori menyediakan area sensorial untuk meningkatkan kualitas fungsi indera anak. Material sensorial bertujuan untuk menyempurnakan indera dan mengembangkan kecerdasan. Seperti kata Maria Montessori, yaitu tujuan kegiatan sensorial adalah pendidikan dan penyempurnaan indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, berat, suhu, bentuk, dan warna. Di practical life ini bertujuan untuk Ananda bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, mengembangkan tata krama, kontrol akan gerakan. Yang pertama di practical life yaitu ground rules, yaitu aturan dasar yang diterapkan seperti cara dia berjalan, cara dia membuka pintu, cara dia mengembalikan kursi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu spawning, adalah menyendok biji-bijian. Ini agar Ananda bisa menyendok hal yang sederhana sampai ke yang rumit. Yang ketiga yaitu dry pouring, adalah menuangkan biji-bijian kering. Yang keempat yaitu wet pouring, adalah menuang air. 5. Transferring adalah kegiatan memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Packing adalah belajar menggunakan alat. Packing juga menjepit. Ananda jadi menggunakan 3 jarinya untuk persiapan menulis di tahap selanjutnya. Yang ke-8 yaitu folding, adalah melipat sederhana sampai ke rumit. 9. Opening dan closing adalah membuka dan menutup alat. Di sini bisa anak memakai sepatu, melepas sepatu, membuka dan tutup botol, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah threading dan sewing, adalah memasukkan benang ke lubang, seperti menganyam, meruncing, dan lain-lain. Yang ke-11 adalah cutting, adalah menggunting. Di sini tidak hanya diajarkan menggunting, tapi juga diajarkan cara memberikan gunting ke orang lain, cara memegang gunting, dan lain-lain. 12. Dressing frames adalah penyambung baju, yaitu di sini Ananda diajarkan untuk mengancingkan baju. Yang ke-13, social grace and country adalah konsep manusia makhluk sosial, yaitu Ananda diajarkan untuk mengucapkan salam ke orang lain, bersopan santun bila bertemu yang lebih tua, dan menyayangi dengan yang lebih muda. Yang ke-14 adalah care of self, adalah menjaga diri sendiri dan lingkungan. Di sini Ananda diajarkan untuk peduli dengan lingkungannya, yaitu menyayangi hewan, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Lanjut setelah area practical life, yaitu area sensorial.
adalah tahapan area yang dipelajari pada kurikulum Montessori yang terbagi menjadi 8 bagian, diantaranya visual, mata, peraba, pendengaran, pengecap, penciuman, belajar berat, belajar mengenal temperatur, belajar menyentuh tanpa melihat, dan dari tangan serta sentuhan tersebut memberikan informasi. Indra merupakan pintu gerbang di mana semua stimulus dan sensasi akan masuk dan diterima oleh anak. Berikutnya, otak akan menerima semua informasi tersebut dan kepada sensor motor sehingga berikutnya anak akan merespon. Sensorial akan mengajarkan anak bagaimana caranya berkonsentrasi serta memelihara dan mengembangkan kemampuan fokusnya. Silabus sensorial yaitu indera peraba. Nah, di sini Ananda diajarkan kasar halus sampai dari mudah ke yang sulit, benda alam dan buatan, benda material, suhu benda, dan berat ringan. Indera penglihatan yaitu besar kecil, panjang pendek, mensortir benda, mensortir gambar dan bayangan, segitiga gabungan, warna primer sekunder, warna gradasi. Di indera pendengaran, di sini Ananda dikenalkan tentang kotak suara, asal suara, keras, pelan suara. Indera pengecap, sensitivitas lidah, indera penciuman, dan kesadaran akan bau. Lanjut ke area bahasa. Prinsip metode Montessori yang membedakan dengan metode lainnya adalah 1. Pre-writing dan pre-reading skill, yaitu permainan I Spy, mendengar dan menyanyikan phonics song, sambung kata, ulang kalimat, mendefinisikan benda, bukan dengan langsung menulis di buku. Yang kedua yaitu kata-kata bermakna. Pembelajaran dalam membangun kata menggunakan kata-kata yang bermakna seperti mata, kaki, baju, dan lain-lain. Bukan babi, bu, tatitu. Lanjut yang ketiga yaitu konkret ke abstrak. Anda diberikan jembatan dari yang konkret menuju abstrak, dari benda ke gambar, dari gambar ke tulisan, tidak tiba-tiba menebalkan garis untuk latihan mengingat huruf dan kosakata. Silabus bahasa yaitu seri merah muda, kata benda berisi 3-4 huruf, seri biru, kata benda 5 huruf atau lebih, seri hijau yaitu kata dengan diftong. Semua seri dengan tahapan berikut, yaitu metal insert, phonics song, latihan menemukan bunyi huruf atau tebal huruf dan bunyinya, keaksaraan awal bebas, gambar huruf, gambar dan label nama benda, membaca list kata benda, membaca kalimat. Lanjut ke area matematika. Belajar konsep matematika dengan tahapan sebagai berikut. Konkret atau nyata, dikatakan nyata karena angka dasar 1-10 itu bisa dilihat dan diraba sehingga anak memahami konsep kuantitas secara nyata, melihat langsung objeknya di mana angka 10 berbeda dengan angka 5. Konsep satuan, puluhan, ratusan, ribuan bisa dilihat diraba secara nyata. Yang kedua, abstrak. Tidak nyata atau 2 dimensi dalam bentuk kartu angka sehingga anak dapat mengenal bentuk angka. 3. Gabungan konkret dan abstrak. Setelah anak melalui tahapan konkret dan abstrak, untuk pengenalan konsep 1-10 adalah dengan menggabungkan keduanya. Konkret dengan tetap menunjukkan benda nyatanya dan abstrak dengan menggunakan kartu. Di sini contoh-contoh tentang area matematika. Silabus matematika di sini sudah
Saya cantumkan 26. Di antaranya mengenal objek jumlah, belajar nama dari kuantitas 10 sampai 90, ada perkalian, pembagian dengan short bin, dan lain-lain. Lanjut ke seni kreativitas dan gerak lagu. Merupakan tempat anak menuangkan kreativitas dan ide dalam bentuk hasil karya. Anak menggunakan berbagai macam bahan dan lagu untuk berkreasi. Terima kasih Ayah Bunda karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak kurikulum dari ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya atau ke Kepala Sekolah KBRA Syihabuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.